Nah, dari tahap demi tahap ya. Yang pertama kita rapikan bahan kita, kemudian kita cuci bersih ya. Setelah itu kita melakukan penanaman, bisa kita pakai tanah di bawah bambu, pasir malang juga boleh ya. Dicampur juga boleh dengan sekam, atau sekam bakar, sekam biasa kita campur dengan pasir juga boleh. Berikutnya, salam bonsai. Ya, ada warna putihnya. Ini adalah sancang varigata. Nah sobat bonsai, jadi sudah saya cuci ya. 3 bahan ini sudah saya cuci dengan air. Jadi kita bersihkan saja, atau kita gunakan spons, juga bisa menggunakan sikat ya. Sikat kita bisa gunakan. Tujuannya ya, kenapa kita bersihkan, agar media ada awal ya tidak ikut dalam proses penanaman, dan juga untuk mempercepat ya tunas ya. Jadi terbuka pori-porinya, Anda akan cepat akan tumbuh akar dan juga tumbuh tunas seperti itu. Kita juga harus merapikan bekas potongan gergaji. Karena kenapa kita harus bersihkan bekas potongan gergaji? Karena kadang-kadang ya kambiumnya ini tidak mau menyatu, sehingga menyebabkan kebusukan ya. Nah, jika kita rapikan dengan gam atau menggunakan pisau yang tajam, kambiumnya ini akan menyatu ya, cepat menyatu. Jadi akan membuat tanaman ini tertutup lukanya seperti itu. Itu fungsinya kita merapikan bekas potongan gergaji. Dan yang pertama saya tanam adalah bahan dari buah gunung ya. Jadi untuk media saya hanya ada pasir malang saja. Jadi saya jarang ke sungai, jadi saya menggunakan pasir malang saja. Saya beli. Biasanya kita membeli pasir malang itu di penjual tanaman hias ataupun penjual bonsai. Dan kita masukkan pohonnya dan kita tanam. Ini jadi sangat mudah sekali. Yang penting kita ingat di mana posisi depan ya, tidak salah melakukan okulasi. Nah seperti ini, di sini tambah depannya. Nah ini nanti saya pakai tambah depan. Untuk alur batang nanti kita okulasi di sini juga satu. Untuk cabang ya, cabang pertama nanti kita okulasi di sini. Untuk cabang yang kedua mungkin di sini atau di sini ya, nanti kita lihat, nanti kita pikirkan lagi. Nah, ini kita taruh ya. Nah, mudah sekali ya, simpel sekali. Nah ini sama ya, ini bahan dari bawang laut. Masukkan medianya dulu. Nah, kita masukkan pohonnya. Jadi ini miring ya pohonnya, karena saya dapat di alam sudah miring seperti ini. Jadi saya lanjutkan saja geraknya miring ya, pohon miring. Jadi nanti ini saya pakai dapat depan. Nah walaupun bekas potongan besar ya, tidak masalah, nanti mudah-mudahan cepat menyatu. Nanti kita buka nanti, atau kita buat batang mati ya, atau keringan. Jadi langsung kita tanam. Dan karena berhubung saya tidak punya pot plastik lagi yang ukurannya besar, nah ini lumayan akarnya ya, jadi saya pakai pot ini saja dulu. Nah ini kita pakai untuk menumbuhkan saja ya sahabat bonsai. Jadi untuk dapat depan di sini ya, jadi ini tetap untuk dapat depan, jadi nanti di sini mahkot untuk alur batang nanti. Jadi kita tenang dulu. Yang penting kita ingat dapat depannya ya, karena nanti akarnya ini akan kita tutup dengan media. Jadi dari awal ya kita tentukan dapat depannya, gayanya apa nanti kita bikin seperti itu ya.
mempermudah kita dalam menentukan pohon itu kita buat seperti apa. Nah, sebelum saya, jadi kalau kita menanam dongkelan ya, bahan dongkelan kita dengan menggunakan pot ceper seperti ini, jadi kita lebih repot ya, lebih ribet. Jadi kita harus pasang seperti ini. Ini namanya talang ya, ini sebenarnya talang air. Ini kita biasa pakai sekat ya untuk menanam bahan yang di pot pendek atau pot ceper seperti ini. Jadi lebih ribet ya. Mending kita, kalau ada yang mending kita menggunakan dari pot plastik, ataupun kita menggunakan polybag dan juga karung beras. Kemudian kita tambah media lagi. Jadi agak lebih ribet ya kalau kita menggunakan ceper seperti ini di awal penanaman. Nah, saya tidak punya lagi, jadi saya pakai ini saja dulu. Nanti setelah tumbuh, nanti kita pindahkan ke tempat yang lebih besar ya. Kenapa kita pindahkan nanti ke tempat yang lebih besar? Karena nanti akan proses program akar dan juga pengeluasan nanti agar cepat tumbuhan ini besar. Semakin cepat, semakin subur, semakin cepat tumbuhnya, akan semakin cepat juga pembuatan bonsainya. Setelah ini kita siram dulu, nanti baru kita melakukan okulasi. Jadi ikuti terus bagaimana saya melakukan okulasi dari tiga bahan wahong ini dengan menggunakan bahan dari sancang atau tunas sancang. Nah, jadi sebelum saya untuk bahan seperti ini ya, kita melakukan 4 okulasi ya. 1, nanti pakai alur, pakai cabang samping, cabang belakang, dan lagi 1 ini cabang ke samping juga ya. Jadi kita melakukan 4 okulasi. Kemudian untuk tunas ya, tunas sancang ini saya sudah memiliki tunas sancang. Seperti ini ya, kita buat runcing ya. Jadi seperti ini caranya. Nah, untuk bahan seperti ini kita buat runcing 2 bagian. Nah, kemudian kita sisip ya. Jadi kita sisip di sini, bisa lihat ya. Nah, jadi tempat penyisipan ya. Jadi kita cari antara kulit dengan kayu ya. Kulit dengan kayu, kemudian kita tempelkan di pinggir ya, di pinggir seperti ini. Jangan di tengah tapi di pinggir. Nah, seperti ini. Ini sudah 1 ya. Kemudian kita ambil lagi tunas sancangnya dan kemudian kita ikat ya. Nah, jadi sahabat bersih, sangat mudah ya caranya. Jadi ini sudah saya melakukan 4 okulasi ya. Kemudian kita lakukan penyungkupan ya. Jadi sebelum menyungkup kita pasang juga lidi atau bambu ya, bambu yang kita bikin kecil-kecil seperti lidi. Nanti kita pakai untuk menahan plastik ya. Nanti jika saat kena hujan atau saat penyiraman nanti tidak akan membuat tunas-tunas ini bergerak seperti itu. Selesai ya, 1 mudah dan simpel ya caranya. Nah, kita taruh dulu ini, dan kita taruh di tempat yang lembab ya.
Nah, jadi sahabat bonsai, itu tadi ya prosesnya, cara saya memperlakukan bahan bonsai hasil dongkelan di alam ya. Nah, contohnya dari wahong gunung ini. Jadi topik kali ini adalah wahong gunung atau wahong laut yang kita populasi dengan sancang ya. Jadi ini tahap pertama ya dalam membuat bonsai, yaitu mencari bahan. Pertama mencari bahan, kemudian tahap yang kedua yaitu bagaimana cara memperlakukan bahan bonsai kita atau bahan yang habis kita dongkel, bagaimana cara memperlakukannya supaya hidup. Dan kemudian yang kedua yaitu menghidupkannya, bagaimana caranya. Jadi caranya ya, habis kita dongkel kemudian kita rapikan ya. Kita rapikan seperti yang saya lakukan tadi, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita tanam menggunakan media ya, media pasir atau tanah. Pokoknya jangan dipupuk dulu. Yang penting hidup dulu ya, kemudian baru kita melakukan okulasi langsung ya, langsung tanam, langsung okulasi boleh. Kita tanam dulu, kita sungkup, kemudian jika sudah kambiumnya menutup atau menyatu dengan kayu, baru kita melakukan okulasi juga boleh. Jadi saya biasanya sih melakukan langsung tanam, langsung okulasi. Nah, kemudian jika sudah tumbuh bagus, kita buka juga sungkupnya, kita buka tali dari okulasi ini, kemudian baru kita biarkan dulu tumbuh dengan bagus, kemudian baru kita program ya, kita lihat perakarannya, kemudian kita rapikan akar, kemudian kita taruh di tempat yang lebih besar atau kita bisa ground ya, di atas tanah. Jadi sahabat bonsai, itu dia ya cara kita memperlakukan bahan bonsai hasil dongkelan. Jadi semoga pengalaman saya dan video ini ya bisa bermanfaat untuk sahabat bonsai yang masih pemula, yang suka mencari bahan di alam. Jadi ingat saya, jangan berburu di hutan lindung, di pesisir pantai. Kita cari di tempat-tempat yang mungkin ya persawahan atau perkebunan yang biasanya ya petani kita dikasih ya untuk mengambil dari bahan-bahan bonsai. Karena pohon yang dibuat bonsai itu adalah pohon yang tidak berguna di kebun ya, cuma dipakai, yang gunanya cuma dipakai, kadang-kadang dipakai pagar saja. Jadi sangat mengganggu ya, kadang disebut dengan tanaman hama, apalagi atau tanaman gulma, apalagi yang berduri ya. Kita dikasih untuk mengambilnya, yang penting kita minta izin dulu masuk ke kebun orang. Dan sahabat bonsai, terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.